Kalau di sini kan saya nyarinya bahannya yang ringan gitu kan. Makanya saya ngambil bahan dari bahan-bahan sepatu dari Cibaduyut itu. Jadi dia kan kalau datang ke sini kan awal amputasi itu kan pasti ngedon kan. Makanya saya kasih motivasi dulu. Saya sering kerjasama sama kantor IZI Jakarta itu kan. Jadi IZI itu kan inisiatif Zakat Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia. Itu udah mencapai ribuan kaki palsu. Pengen saya punya gitu ya. Punya apa? Salah satu saya pengen punya yayasan misalnya. Banyak yang ngebantu. Saya ingin menggratiskan kaki. Tujuan saya dan harapan saya itu. Jadi kata saya kehilangan anggota tubuh itu bukan akhir dari segalanya. Semua di mata Allah sama. Kalau di mata Allah kan nggak ada. Oh ini mah pejabat misalnya. Oh ini mah orang kaya. Ini usaha tidak ada. Sama. Nampak sederhana namun berhati mulia, Dadan Suherman adalah sosok di balik berdirinya bengkel kaki palsu. Usaha yang dijalani ketika beliau harus rela kehilangan satu kakinya akibat kecelakaan yang menimpanya pada 23 tahun silam. Sempat terpuruk dengan kondisi yang ada dan mengalami kesulitan dalam mencari kaki palsu yang sesuai hingga pekerjaan yang menerima kondisinya saat ini. Tidak membuat Pak Dadan berpikir jika ini adalah akhir dari segalanya. Pak Dadan bangkit dan memulai usahanya sendiri hingga kini memiliki 8 orang karyawan dan sudah lebih dari ratusan pelanggan. Pak Dadan selalu memberikan motivasi bagi setiap pelanggannya, membantu yang membutuhkan hingga memberi pelayanan gratis. Rasa kepedulian yang tinggi dan juga panggilan nurani untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas fisik agar dapat bangkit lagi, tersenyum kembali, dan mulai percaya diri untuk memulai aktivitasnya lagi adalah kepuasan tersendiri bagi Pak Dadan. Dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, beliau berharap jika produk kaki palsu serta kehadirannya ini dapat menjadi kekuatan bagi teman-teman sesama, agar mereka tidak merasa sendiri dan dapat bangkit terus menjalani hidup lagi. Obrol sesi kali ini, kita ada di Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Bandung. Kita langsung bertemu dengan Pak Dadan, founder dari bengkel kaki palsu. Selamat sore. Oh sore juga ya. Pak Dadan, Ya. saya Erik Pak Dadan. Oh ya. Terima kasih sudah boleh mampir untuk obrol obsesi Oke, di bengkelnya Pak Dadan. Iya ya. Di dalam aja masuk. Ya. Ayo, mari. Pak Dadan, terima kasih sekali lagi sudah boleh mampir di workshop ya Pak Dadan. Oh iya. Bengkel Kaki untuk palsu, pembuatan kaki palsunya Iya. itu ya. Pak Dadan, kita tahu bahwa core produk atau produk utama yang dihasilkan sudah pasti kaki palsu. Iya. Tapi nggak luas sama tangan palsu juga. sama tangan palsu Iya. juga. Oke. Tapi Jadi- mungkin yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membedakan bengkel di sini dengan bengkel-bengkel yang lainnya, Pak Dadan? Mungkin di sini kan gini ada, jadi di segi apa bedanya itu di segi bahan mungkin ya. Kalau di sini kan saya nyarinya bahannya yang ringan gitu kan. Makanya saya ngambil bahan dari bahan-bahan sepatu dari Cibaduyut itu. Jadi bedanya itu, jadi ke kaki palsu sama tangan palsu itu ada perbedaan di berat. Oke. Nah, jadi saya ngambilnya yang ringan-ringan kan gitu. Kalau terlalu berat kan saya juga ini merasakan. Ya. Kalau terlalu berat kan jalannya tuh nggak enak gitu. Jadi bahannya diproduksi dan diambil dari lokal, Dari lokal semua. UKM lokal Iya, setempat. saya tidak ada luar-luar. Saya ini produk dalam negeri semua. Produk dalam negeri Iya. semua. Di samping itu juga tidak hanya memproduksi barangnya, tapi Pak Dadan sendiri juga support secara mental gitu ya? Ya sama gitu. Karena saya juga merasakan begini, ya mungkin kan untuk orang lain ke orang lain juga saya sama lah gitu kan, hatinya sama saya gitu kan. Jadi banyak yang datang melakukan kaki palsu itu kan saya juga oh ya udah tahu lah gitu. Seperti itu. Yang menarik teman-teman, nanti kalau kita boleh lihat ke belakang, Ya. bahwa banyak dari rekan-rekannya Pak Dadan di bengkel ini juga penyandang disabilitas juga. Ya sama. Itu gimana ceritanya bisa akhirnya direkrut Pak Dadan? Ceritanya gini, dia kan awalnya beli kaki palsu ke sini. Awalnya beli, Awalnya customer beli. awalnya. Ya, customer. Jadi dia kan kalau datang ke sini kan awal amputasi itu kan pasti ngedon kan. Ya.
Makanya saya kasih motivasi dulu. Jadi sebelum dibikin kaki, saya ngasih motivasi dulu. Karena orang ini kan kalau anak sekolah kebanyakan nggak mau sekolah, Ya. orang kerja nggak mau kerja lagi. Makanya saya bikin motivasi dulu biar semangat. Nah habis itu saya bikin kaki palsu. Setelah bikin kaki palsu saya melatihnya juga kan, Oke. biar orang itu bisa jalan gitu. Terus kebanyakan dia nanya, bawa motor bisa nggak? Bawa sepeda bisa nggak? Kata saya bisa. Saya latih juga kan kalau udah bisa. Main musik juga bisa. Main musik bisa. Iya. Seperti itulah. Oke. Ya. Nah akhirnya udah mereka nggak ada kerjaan, beberapa minggu atau bulan ke depan dia pengen tinggal di sini. Ya udah saya bawa. Udah bareng-bareng aja kerja di sini. Bikin kaki buat orang lain kan gitu. Alhamdulillah di sini sampai sekarang ya bareng-bareng bikin kaki palsu itu. Pak Dadan, kita boleh keliling lihat-lihat workshopnya Oh, Pak boleh. Dadan ya. Sambil Iya. nanti kita lanjut diskusi Boleh. lebih dalam lagi ya. Ya, ini workshopnya kebetulan di belakang. Ya. Nah, ini kan ruangan tamu aja, jadi Ya. kalau banyak tamu ya kesini dulu lah gitu. Ya. Nggak dibawa ke belakang. Di sini aja dulu kan gitu. Oke. Ya. Ayo Pak Dadan, Oh, kita siap. lihat. Ayo. Pak Dadan, Ya. saya pingin tahu Pak Dadan, sambil kita jalan ke belakang nih. Ya. Pencapaian terbesar Pak Dadan apa sih selama ini, terutama untuk bengkel ini Pak Dadan? Saya paling terbesar ini di program kaki palsu ini. Saya sering kerjasama sama kantor IZI Jakarta itu kan. Jadi IZI itu kan inisiatif Zakat Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia. Itu udah Oke. udah mencapai ribuan kaki palsu. Setiap tahun. Iya setiap tahun. Terus sama kantor RKP yang di Bekasi itu, saya paling sering itu. Ya sama yang lainnya juga banyak. Kayak di Sulawesi sama Pak Gubernurnya, di Lampung, di Semarang, jadi hampir di semua kota di Indonesia saya sering. Jadi sudah banyak dilirik oleh lembaga-lembaga besar di Indonesia. Alhamdulillah saya Pak Dadan. udah bukan banyak nih, banyak sekali lah. Udah ya. banyak sekali Ya, berarti. karena ya? banyak yang membutuhkan kan. Ya. Oke. Wow. Ya, Pak Dadan, saya sebelumnya mohon maaf kalau Ya. flashback sedikit, Pak Dadan. Awal mula Pak Dadan bisa tercetus ide untuk buka bengkel ini. Ceritanya seperti apa, Pak Dadan? Ceritanya kan dulu saya awalnya tahun 97 kalau nggak salah ya, itu dapat musibah kecelakaan. Baru nikah 5 bulan waktu itu. Baru nikah 5 Ah. bulan. Baru nikah 5 bulan, saya tuh nggak ada kerjaan kan. Jadi minta kerjaan lagi ke perusahaan nggak dikasih. Awal kecelakaan kan saya itu dulunya itu ketabrak ya sama mobil. Habis gitu saya nggak dikasih kerjaan, ya di rumah terus. Udah di rumah terus, saya bingung kan. Kaki palsu ini kan dulu pernah beli saya dari Jakarta. Udah 2 kali saya beli. 2 kali beli kaki palsu. Dari Solo 1, dari Jakarta 1, bantuan sekali. Nggak cocok tuh. Bukan nggak cocok. Cocok sih cocok, tapi kan kena rusak kan. Oh, oke. Jadi kena rusak saya bingung. Nyervisnya kemana? Biayanya juga dari mana kan jauh. Saya terinspirasi waktu itu pengen buka kaki, gimana caranya kan gitu. Terus saya sebelum buka kaki palsu, cerita dulu ya sedikit ya Mas ya. Saya kan belajar ini jualan-jualan gitu kan, jualan beras ya gagal, jualan apa baju-baju cimo gagal juga kan gitu kan. Terus saya ya berpikir di rumah tuh apa, sampai saya sempat-sempatnya itu jadi pemulung ya, berangkat jam 9 malam dari rumah, pulang jam 4 subuh waktu itu. Bingung kan, cari nafkah buat keluarga harus gimana. Ya udahlah, saya jadi pemulungnya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Setelah itu kan kaki saya hancur lagi, kaki yang dari bantuan hancur lagi. Saya kemana kan, nyari-nyari bikin kaki itu kemana. Saya punya teman waktu itu, dia seorang difabel juga, cuma dia polio waktu itu. Ngajak buka kaki palsu ke saya di sini, tempat ini nih. Waktu itu saya awalnya tahun 2010 bulan 3 tanggal 10 hari Jumat jam 12 siang di sini. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya bisa sampai sekarang kan gitu. 40 hari waktu itu praktek bikin kaki, dari awalnya dari paralon
baru berbentuk kaki, baru bisa dipakai kan gitu. Saya coba, enak enggak, nyaman enggak. Kalau pakai saya nyaman, mungkin orang lain juga nyaman kan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa kepake sama orang-orang luar kan gitu. Jadi dalam proses produksi bahan-bahan itu juga Bapak uji coba juga ya? Uji Artinya coba dari dulu. pralon sampai sekarang yang bahan ambil dari Cibaduyut Nah itu kan ada proses Ada evolusinya. proses, iya. Enggak, dari Palon itu saya waktu itu cuma 1 tahun. Oke. 1 tahun kan saya pengen yang lebih bagus harus gimana ganti-ganti lah gitu. Jadi ganti-ganti terus saya juga. Bahwa oh enak pakai inilah yang sekarang. Bahan bakunya banyak di dalam negeri juga. Iya, benar. Jadi ketika awal pertama kali bangun bengkel ini, Bapak kerjain semuanya sendiri? Saya enggak sendiri, punya teman, tapi dia udah meninggal. Saya berdua sama teman. Cuma waktu 1 tahun dia udah meninggal. Ya. Terus saya banyak teman lagi yang bawa ke sini. Ya sampai sekarang ada teman. Sekarang sudah ada 8 orang di sini. orang. 8 orang. Gimana awal mulanya, Pak? Artinya apakah teman-teman ini memang Bapak rekrut sebagai karyawan atau ada cerita lain? Ya ceritanya lucu Karena juga. banyak juga yang memang difabel gitu kan, membantu ya. Bapak gitu. Lucunya kayak gini, dia kan dulunya beli di sini, ya. Customer. Customer kayak gitu. Setelah saya latih, bikin kaki dulu, ngasih motivasi dulu awalnya. Terus saya kasih motivasi, terus bikin kaki, dilatih juga kan. Udah bisa dia nggak punya kerjaan, udah tinggal aja di sini lah. Gitu. Tapi awalnya juga banyak. Dari Ternate ada 1 orang, dari Manado ada, dari Riau ada, tinggal di sini. Udah bisa jalan, baru pada pulang kan. Oke. Kalau nggak salah yang 1 6 bulan di sini, yang itu ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang itu ada. Ini orang-orang baru tapi sama yang 4 orang yang dipabel gitu. Ya. Jadi sekarang ini Pak Dadan produknya juga sudah ada yang diekspor, Pak ya? Ya. Sudah merambah market mancanegara, Ya. Pak ya? Ceritain sedikit dong, Pak, gimana ceritanya kisah gini. suksesnya? Kalau bilang sukses belum ya. Nah, jadi gini. Saya kan udah ada, dulu kan sering dipanggil acara di TV ya, dulunya. Jadi mungkin kan dimasukin YouTube kan jadi banyak kan. Saya juga kaget, oh banyak saya di YouTube ini. Padahal saya nggak masukin, ya tapi banyak. Dari dibalik itu kan banyak orang tuh yang nelpon, butuh kaki palsu. Oh iya, alhamdulillah. Saya dari sini alhamdulillah kan banyak yang mau produk saya kan. Awalnya saya dulu dari yang orang Jerman itu. Orang Jerman cuma punya istri di Bandung. Datang ke sini bikin kaki di sini, alhamdulillah dipakai kakinya sampai sekarang katanya. Terus dari Singapura 1 orang, sama juga begitu. Ke sini nih banyak juga yang dari Malaysia. Nah yang dari Malaysia yang paling banyak. Paling banyak Malaysia. Malaysia yang paling banyak. Ada yang dari Arab baru 5 orang. Baru 5 orang, Baru 5 orang udah banyak kali, Pak. Ya. Kalau Malaysia udah nggak kehitung. Bahkan ini membuat kaki Malaysia dulu di sini dulu. Tanya-tanya dulu ke saya sebelum bikin di Malaysia. Oke. Sekarang dia udah ngajak kerja juga ke saya di sana. Saya nggak mau. Dengan mau menggaji saya lumayan besar. Kalau saya mau pindah ke Malaysia, cuma saya nggak mau. Ini di Indonesia juga banyak yang memerlukan kan. Itu aja. Wow. Jadi sekarang apalagi dengan adanya pandemi seperti ini mungkin agak terhambat gitu, Pak ya, untuk customer bisa datang gitu kan. Apalagi Bapak punya market ekspor juga. Apa sih trik-trik atau langkah-langkah yang Bapak lakukan terhadap customer gitu kan? Ketika mereka butuh untuk beli kaki palsu, sementara jaraknya membatasi gitu kan? Jauh. Nggak bisa datang intinya. Nggak bisa datang gitu. Jadi saya sarankan banyak yang bikin kaki yang telepon itu udah kalau nggak bisa datang udah ukur lewat telepon aja. Ukur lewat telepon. Ukur lewat video call kan. Video call saya lihat. Oh ini letak nyukurnya di mana saya kasih tahu. Misalnya lingkaran pahanya dulu. Berapa senti saya lihat. Oh iya. Lingkaran lutut berapa, lingkaran panjang telapak berapa, lingkaran betis berapa. Ya nanti saya bikin di sini sesuaikan dengan ukuran. Kakinya dipaketin. Oke. Ya, setelah nyampe dia nelfon ke saya, ini kaki udah nyampe. Cara pasangnya gimana? Saya kasih tahu gitu kan. Cara jalannya, cara pemasangannya. Ya seperti itulah. Intinya sebenarnya tidak ada batasan selama Tidak mau ada. beradaptasi, Pak ya, dengan Ya, modernisasi. Cuma nggak bisa datang gini.
karena pandemi ini kan nggak bisa datang. Memang turunnya sampai 70% turun, beda gitu. Kalau sebelum pandemi kan ya banyak lah yang bikinnya. Ya mengajak program juga sampai ribuan kaki itu banyak. 1000 kaki, 100 kaki banyak. Gitu. Dan karena Bapak punya market yang sudah besar, bisnisnya sudah tumbuh sedemikian rupa, tapi juga Bapak tidak melupakan bahwa ada yang tertimpa musibah dan juga tidak mampu membeli. Ya, banyak juga Pak ya? Bukan banyak lah, sangat banyak. Sangat banyak Pak. Nah itu perlakuan Bapak terhadap orang-orang yang tertimpa musibah seperti ini gimana Pak? Saya kan sering tanya ke orangnya, ini karena diamputasi itu kenapa? Ada yang kecelakaan, kalau kemarin ada tsunami waktu Palu kan tuh banyak tuh. Ya. Banyak yang datang ke sini banyak. Ya. Tapi kebanyakan orangnya yaitu orang-orang nggak mampu. Tapi dia punya donatur katanya gini-gini. Ya udahlah. Kita saling bantu. Harga berapa? Kalau harga emang saya target misalnya sekian. Tapi kalau orang untuk bantu enggak. Mau ngasih berapa? Silahkan. Sukarela. Sukarela aja. Tapi kalau kisaran harga secara normal boleh tahu nggak sih Pak kira-kiranya berapa? Saya kalau harga normal gini-gini. Saya lihat orangnya dulu. Kan kebanyakan tuh waktu datang itu saya punya uang cuma segini bisa enggak? Nah itu. Sebelum saya ngasih harga juga dia udah ngomong duluan. Dia nggak mau kan ngasih target, nggak mau. Ya udah ambil. Jadi misinya Bapak ya bikin orang lebih happy atas Lebih musibah senang. yang mereka terima gitu kan? Iya, saya paling suka ngasih orang senang itu. Orang yang udah jatuh, saya senang lagi kan temuannya. Ya. Ini menarik Pak. Jadi selain Bapak jualan produk gitu ya, jualan produk ini, tapi setiap kali ada customer yang datang, Bapak juga memberikan motivasi, memberikan semangat, spiritual support juga. Jadi sebelum sih Pak yang diutarakan biasanya Pak? Iya kan sebelum datang itu ke sini, ada yang nelfon dulu kan. Saya gini. Kata saya, bolehlah datang. Pengen ketemu kan? Ya udah ketemu, saya tanya. Ini kenapa? Saya kecelakaan. Anak muda kan kecelakaan kan gitu kan. Orang tua diabetes gitu. Paling sering itu Pak ya? Paling banyak gitu, paling banyak. Tapi kebanyakan orang itu datang ke sini nggak ada yang orang-orang cerah, nggak ada. Orang pasti murung semua. Mukanya ini. Nah, saya kasih motivasi, paling saya ketawain dulu kan, ya. Nah, karena saya dulu juga begitu sama. Nah, udah gitu, saya kasih motivasi, banyak motivasi, ya ambilnya. Akhirnya itu kan timbul lagi semangat. Kata keluarganya, tolonglah diukur, bikinin kakinya. Yang datang sini jarang sendiri, jarang. Pasti didamping sama keluarganya. Keluarga juga kan nanya ke saya, tolonglah kasih motivasi anak saya. Nah motivasinya apa Pak? Yang biasanya Bapak sampaikan ke mereka? Ya motivasinya gini aja. Saya sering ngasih motivasi ke mereka itu, kenapa murung katanya, udah hilang kaki gini gimana. Jadi dia patah semangat kan, katanya jangan seperti itu. Hanya Allah yang tahu. Hidup itu kan rahasia ya. Tidak mungkin udah dikasih kehilangan anggota tubuh itu tidak mungkin tidak dikasih rezeki kan. Kata saya gitu. Tidak mungkin tidak dikasih jodoh. Nikmati aja. Hidup hanya sekali, jangan sesali. Nah, saya gitu. Jadi kata saya kehilangan anggota tubuh itu bukan akhir dari segalanya. Semua di mata Allah sama. Kalau di mata Allah kan gak ada, oh ini mah pejabat misalnya, oh ini mah orang kaya, ini usaha, tidak ada. Sama, contohnya tsunami di Aceh. Kalau udah mati kan, masuk lubang bareng aja semua kan. Nah saya itu termotivasinya itu. Pak, kita bicara mengenai motivasi yang Bapak berikan ke customernya gitu kan. Ya. Contohin dong Pak ke saya, kasih cerita sedikit Pak. Yang paling mengena ke hati saya gitu kan ya gini. Ya awalnya misalnya datang pakai kursi roda lah ya, atau tongkat kan datang ke sini, terus saya kasih motivasi, saya pasang kaki di sini, saya latih sampai bisa jalan. Seminggu itu pasti datang ke sini. Dia udah bawa motor, bahkan ngajak balap ke saya kan, lucu kan gitu kan. Oh, ya memang dia bercanda. Ya. Tapi gue senangnya itu. Kemarin kamu itu kata saya gini, kamu pakai tongkat datang ke sini sama keluarga dengan wajah yang sedih lah gitu kan. Soalnya datang udah auranya masih murung. Awalnya aura murung pasti. Tapi sekarang dia datang gitu, udah bawa motor, ya udah bisa jalan lah gitu. Sampai ngajak main ke saya kan. Nah itu saya senang gitu. Ya.
Ya itulah itu. Jadi perubahan raut muka itu yang Beda, yang membedakan itu. langsung ketara gitu Pak Iya, ya? langsung ketara. Jadi kelihatan bahagia kan gitu kan. Sampai sini, sampai ngobrol-ngobrol di sini, main di sini, ngopi-ngopi lah di sini bareng sama saya. Saya liatin orangnya, aduh, senang lah juga saya gitu kan, senang. Kemarin dia itu katanya di hati saya, kamu itu kemarin datang pakai tongkat, murung wajah. Sekarang wajah dia, ya senang lah saya. Dan saya paling senangnya itu dia mau pakai produk saya juga kan. Dia kepake kakinya gitu. Pak, kita sekarang bahas teman-teman yang bekerja di sini nih Pak. Yang 8 orang termasuk Bapak gitu kan. Iya. Selain produksi, membantu orang, kegiatannya ngapain aja Pak di sini Pak? Nah, sekarang saya punya kegiatan biar biar hati tenang lah gitu ya. Habis kerja di sini bikin kaki, sore saya ngajak latihan. Saya bikin grup band di sini, musik ya. Namanya Dekapa. Dekapa. Dekapal. Ya, D-nya itu disabilitas. Dekapal. D, kapal gitu. Oke. Ya, Dekapal. D-nya itu bukan nama saya Dadan, bukan. D-nya disabilitas, kapalnya kaki palsu gitu. Oh, Dekapal. Dekapal namanya itu. Mantap. Ya. Main lagu apa Pak? Saya di sini, ini kebetulan vokalnya juga sama kan, yang vokalnya sama bassnya sama rhythm itu drum kemarin amputasi juga pakai kaki palsu. Jadi habis kerja katanya udah latihan musik aja. Walaupun kita tidak sekolah, tapi pasti bisa. Saya percaya orang yang amputasi beda nih, pikirnya beda gitu kan. Jadi tajam biasanya gitu, bisa lah. Oh gitu. Oh, beda. Memang kalau dipandang sebelah mata kan udah punya kekurangan gini pasti kurang kemampuan. Tapi kalau menurut saya enggak. Indra yang lainnya Indra yang lainnya ada. Ya. Jadi dikasih kekurangan pasti ada kelebihan gitu. Ya, alhamdulillah sekarang saya udah 2 lagu rekaman Udah rekaman? udah rekaman 2 lagu. Terus lagunya kebetulan ciptaan saya sendiri. Jadi saya yang nyiptain, yang bikin nada kan gitu. Ya. Wow, oke. Habis kerja itu latihan. Bikin nada sampai malam kadang sampai jam 12. Wow. Dengar-dengar juga lagi mau bikin video klip juga Pak ya? Ya, hari besok saya bikin video klip. Wih, mantap. Ya. Mantap. Bahkan saya udah pernah daftar juga, saya pernah komunikasi sama pembuat kaki palsu di Malaysia yang dulu belajar di saya di sini. Ya. Katanya tolong band saya tampilkan di sana. Wow. Katanya nanti habis corona. Siap. Ya. Mau ditampilkan di Malaysia kan. Sementara ini berarti pakai digital platform Pak ya? Ya, YouTube, gitu. gitu-gitu Nah, ya? gitu aja. Seminggu 2 kali saya ke studio latihannya. Wow. Di studio kan, dites. Ya. Di studio gimana nih, bagus nggak kan gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman yang punya banyak rintangan jangan pernah putus asa. Ya. Bahkan Bapak dan teman-teman juga bisa bikin band yang Nah, profesional juga gitu kan, sudah bikin video klip segala macam. Saya sarankan jangan kalah sama yang normal. Ya, harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tapi tetap belajar terus. Ya. Saya sarankan gitu, terus saya sarankan gini. Tidak ada yang bisa di dalam perut kan. Harus belajar, pasti bisa. Nah, ini menarik karena pertanyaan saya berikutnya mungkin lebih ke Bapak sendiri gitu ya, bahwa dengan Bapak ada bisnis seperti ini, ada kegiatan gitu kan, apa sih dampak yang Bapak harapkan untuk pribadi Bapak sendiri dan juga untuk masyarakat? Ya. Saya ini satu kan bikin kaki ini punya tujuan, punya harapan saya ke depannya. Kalau bisa jangan lama ya, jangan sampai 5 tahun. Saya punya harapan, ingin membantu. Saya ingin membantu sesama disabilitas. Banyak orang yang sudah kehilangan anggota tubuh itu, ya. Banyak yang memerlukan kaki palsu. Banyak yang harus dibantu kan. Maka saya punya tujuan tiap hari di rumah, suka berdoa juga, pengen saya punya gitu ya. Punya apa? Salah satunya saya pengen punya yayasan misalnya. Banyak yang ngebantu. Saya ingin menggratiskan kaki. Tujuan saya dan harapan saya itu. Ya. Saya ingin membantu ke sesama yang membutuhkan. Ya. Kenapa saya bikin band ini? Saya udah ngomong juga ke personilnya semua. Jangan komersil. Jangan lihat uang. Bila mana nanti kita populer, dapat penghasilan, kita harus ngebantu. Satu panggung, mau dimanapun manggung, bisa ngebantu 5 kaki palsu.
Wow, itu misinya Pak Misi ya? saya. Wow. Jadi jangan lihat uang dibayar, jangan. Ini terutamakan ngebantu orang-orang masyarakat yang membutuhkan dimanapun berada. Pak, tadi kita sudah bicara pengalaman Bapak, Iya. kita sudah bicara visi misi. Kalau saya tanya sedikit mengenai bisnis Pak, bisnis plan Bapak 1 tahun, 2 tahun ke depan, apa yang Bapak idam-idamkan atau Bapak targetkan buat bisnis ini? Saya yang tujuan mungkinnya. Nah, saya gini. Ini kan kebanyakan kan orang-orang ini yang yang membutuhkan kaki itu kan banyak harapan juga, pengen usaha, pengen kerja. Saya ingin ngasih di sini tempat di depan ini tadi itu saya mau ngasih kerjaan sedikit pun, misalnya di bidang apa gitu kan, ahli jahit, tukang jahit, ahli misalnya jualan apapun yang penting punya penghasilan buat mereka. Nah itu saya. Jadi mengupayakan tempat ini untuk usaha-usaha lain. Nah, Sesuai minatnya mereka seperti apa? sesuai minatnya jahit. Betul. Dan Bapak sudah sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar, lembaga-lembaga pemerintahan juga. Iya. Tapi kalau mungkin Bapak harapannya video ini ditonton pemerintah Nah, seperti itu ya. Iya. Apa pesan Bapak terhadap pemerintah? Mungkin utamanya pemerintah Bandung gitu ya. Iya. Ya, pesan-pesan saya sama pemerintahan di Bandung, khususnya di Bandung ini, mudah-mudahan saya dengan hormat minta maaf ya, bisa melihat, bisa mendengar pemerintahan di sini. Tujuan saya ingin mereka itu membantu lah gitu kan, membantu ke masyarakatnya. Apalagi seperti saya, bukan buat saya, bukan. Saya juga untuk dibantukan ke yang membutuhkan kaki sama tangan palsu, itu aja. Pesan saya dan harapan saya juga ke Bapak pemerintahan di sini, sekali lagi dengan acara ini mereka melihat, mendengar apa yang saya ngomongin lagi, itu aja. Karena Bapak sehari-hari di lapangan melihat banyak sekali customer yang memang mereka tidak mampu dan Ya. kena musibah seperti itu. Iya, Ya? seperti itulah. Pak, terima kasih sekali Iya. atas bincang-bincang kita Iya. sore ini. Iya. Terima kasih sudah boleh mampir ke Amin. bengkel workshopnya Iya. Bapak. Iya. Semoga semuanya berjalan lancar di bengkel ini. Iya, amin. Ekspansinya bertumbuh terus, Iya, semakin amin. banyak orang yang terbantu, Pak. Iya, amin. Ya, senang sekali berbincang Ya. dengan Pak Dadan. Ya. Terima kasih sekali. Bye. Pak Dadan menurut saya sosok yang baik, supel orangnya, ramah, dia motivator, terutama buat yang disabilitas. Dia motivator, bisa dibilang motivator terbaik lah. Dulu saya sebelum ketemu Pak Dadan emang ngalamin rapuh banget, Mbak. Saya keluar rumah pun saya malu. Saya dikenalin sama seorang gitu, sama Pak Dadan. Udah berjalan hampir 10 tahun, ini saya tetap pakai kaki palsu yang Pak Dadan. Alhamdulillah, saya berjalan lebih baik. Motivasi saya ya lebih terbuka aja, nggak terpuruk kayak dulu. Perbedaannya 100% bisa dibilang, Mbak. Untuk Pak Dadan ya sangat-sangat berterima kasih banyak karena udah ngasih motivasi, ngasih semangat buat saya gitu, karena saya bisa berjalan lagi seperti biasa, seperti dulu lagi gitu, Pak. Penuh dengan mimpi dan inspirasi, kisah obrol obsesi Pak Dadan lewat bengkel kaki palsu yang beliau jalankan sudah sepatutnya dapat menjadi cerminan bagi diri kita, bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun, dengan adanya semangat dan usaha yang besar, mampu menciptakan dampak yang berarti bagi teman-teman dengan kondisi yang serupa. Pak Dadan membuktikan bahwa ketulusan dan keinginan yang besar untuk melihat teman-teman disabilitas dapat tersenyum, menerima diri apa adanya hingga melanjutkan hidupnya kembali, menjadi alasan yang mendasar untuk terus memberikan kontribusi. Karena Pak Dadan percaya, bagaimanapun bentuknya, sejatinya semua manusia tetap sama di hadapan Penciptanya. Terima kasih Pak Dadan dan semua tim bengkel kaki palsu. Mimpimu akan terus menginspirasi kami.